kepada yang kami hormati pimpinan kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat, kami tidak henti-hentinya menyambangi gedung ini atas dasar sikap yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian hari ini yang tidak jelas arah keberpihakannya kepada siapa. Abu-abu dong. Dalam Polisi kok abu-abu. kehadiran kali ini kami tetap memperingatkan kepada kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat hari ini agar tidak bermain-main atas nasib rakyat hari ini. Yang perlu kita ketahui bersama kawan-kawan, kami kembali menghadiri dan tak bosan-bosannya tiada lain karena bentuk pembelajaran kami terhadap kinerja yang ditunjukkan oleh polisi hari ini. Ternyata polisi kita kawan-kawan itu tidak berpihak kepada rakyat kawan-kawan. Bagaimana tidak kawan-kawan? Satu kasus korupsi itu diselesaikan dalam 3,5 tahun kawan-kawan. Apakah ini sebuah langkah maju yang ditunjukkan oleh polisi kita hari ini kawan-kawan? Tentu saja tidak. Apakah ini sebuah keberhasilan yang ditunjukkan oleh bapak-bapak kepolisian kita yang gagal hari ini kawan-kawan? Tidak kawan-kawan, justru ini adalah kegagalan besar kepolisian Republik Indonesia hari ini. Dalam proses perekrutan sepeda kategori 2 kawan-kawan, ini sudah ditangani sejak tahun 2014 kawan-kawan. Dan yang menanganinya juga polisi kawan-kawan. Ada apa dengan institusi penegakan supremasi hukum, khususnya pihak kepolisian hari ini kawan-kawan? Di dalam kasus perekrutan CPNS kategori 2 ini kawan-kawan, sudah jelas unsurnya kawan-kawan. Pemalsuan dokumen itu sudah jelas dalam hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu pada tahun 2015 kawan-kawan. Kemudian unsur penyalahgunaan wewenang hari ini kawan-kawan. Nah, sampai dengan detik ini kawan-kawan, kasus ini masih menjadi bola pingpong kawan-kawan, dilempar ke sana, dilempar kemari. Ada apa ini? Apakah ini pertanda bahwa sengaja polisi kita hari ini memainkan ritme penuntasan kasus korupsi di Nusa Tenggara Barat, khususnya kasus perekrutan CPNS kategori 2 untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun secara lembaga kawan-kawan? Ini yang menjadi pertanyaan kawan kita hari ini kawan-kawan. Makanya salah satu tuntutan kami hari ini, ketika kasus ini tidak segera dituntaskan, maka pimpinan kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat hari ini segera angkat kaki dari Nusa Tenggara Barat. Karena ini ranah NTB ini bukan lahan, bukan wilayah untuk mencari keuntungan dan untuk memperkaya pribadi dan kelompok tertentu kawan-kawan atas dasar nasib rakyat Nusa Tenggara Barat kawan-kawan hari ini. Betul. Maka dari itu kami menuntut kepada Bapak Kapolda NTB, kalaupun tidak sesegera mungkin menentukan Selebaran sikap selebaran tanda arah, selebaran tanda arah, selebaran tanda arah, tanda arah. Karena budaya yang ditunjukkan oleh polisi di hari ini, santelnya polisi yang tidak punya malu kawan-kawan. Padahal seharusnya budaya malu itu harus tetap terjaga dalam internal kepolisian hari ini.
kembali ke konteks masalahnya kawan-kawan. Di dalam proses rekrutan sebenarnya kategori 2 ini ada beberapa unsur. Yang pertama, unsur pemalsuan dokumen. Dan yang melakukan itu sudah jelas kawan-kawan, bahwa teman-teman 134 yang melakukan diam dari masalah ini sehingga bupati pun ditetapkan sebagai tersangka hari ini. Sampai dengan sejauh ini tidak ada langkah jelas ataupun ditentukannya sebagai tersangka dari 134 orang yang melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan secara berjamaah kawan-kawan. Bagaimana nasib 134 hari ini kawan-kawan? Apakah sengaja ingin dibiarkan lolos? Atau memang sengaja tidak mau diproses lantaran karena mereka tidak memiliki lahan yang luas untuk dijadikan apa yang berjalan kawan-kawan. Ini yang menjadi catatan kita. Makanya sekali lagi kami meminta kepada Kapolda NTB untuk sesegera mungkin menentukan tersangka terhadap 134 orang yang menjadi yang masalah sehingga merugikan negara dan mengambil hak orang lain yang terjadi pada proses rekrutan sepenuh kategori 2 tersebut. Mau diapakan terserah. Yang jelas setiap warga negara hari ini ketika melakukan kesalahan sama di mata hukum kawan-kawan. Ketika HPY hari ini mau digantung hidup-hidup, maka tersangka TNK 134 pun harus digantung hidup-hidup kawan-kawan. Karena sudah jelas di dalam proses rekrutan ini biang dari masalah yang timbul adalah 134 orang yang tidak memenuhi kriteria yang memaksakan diri untuk mendapatkan jatah CPNS tersebut. Betul itu kawan-kawan. Kalaupun tidak sesegera mungkin, maka kami meminta kepada Kapolri untuk segera mencopot Kapolda NTB dan segera melakukan evaluasi secara besar-besaran di internal Kapolda NTB hari ini kawan-kawan. Karena catatan penting bagi kita kawan-kawan, belum beberapa bulan, beberapa perwira, beberapa polisi hebat kita yang kita bangga-banggakan selama ini, itu ternyata tersangkut kasus suap korupsi kawan-kawan. Betul itu. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa polisi kita di NTB pun akan melakukan hal demikian kawan-kawan. Mengingat sengaja ada indikasi bahwa proses pengulur-uluran waktu dalam penuntasan kasus tersebut sudah ditunjukkan dari pertengahan 2016 lalu kawan-kawan. Ini adalah indikasi kuat bahwa kenapa hari ini bahwa polisi juga sudah berkonspirasi jahat dengan para koruptor termasuk 134 yang dibiarkan lolos dan tidak ditahan hari ini kawan-kawan. Betul itu. Sekali lagi, kalaupun Bapak Kapolda kita hari ini pura-pura tuli, pura-pura bisu kawan-kawan, maka kami meminta kepada Kapolri untuk mengevaluasi sebesar-besarnya di dalam internal polisi daerah Nusa Tenggara Barat hari ini. Betul itu kawan-kawan. Karena kita ketahui bersama kawan-kawan, sudah jelas indikasi lain dari proses penuntasan